Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Testin Gulo. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat menarik, yaitu teks debat. Pada materi ini kita akan membahas pengertian teks debat, tujuannya buat apa, struktur kebahasaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Pasti pada penasaran kan? Oleh sebab itu tonton video ini sampai selesai. Nah, seperti yang telah saya katakan di awal tadi bahwa pada pertemuan kali ini kita akan menggulik lebih dalam apa itu teks debat, apa aja yang harus ada di dalam teks debat, bagaimana tata bahasa dalam teks debat, dan bagaimana tata cara menyampaikan argumen dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita lebih jauh ke materi, coba teman-teman bayangkan terlebih dahulu, apa sih itu debat dan kenapa ya manusia itu kadang perlu melakukan debat? Nah, coba bayangkan dulu. Siapa tahu jawabannya ada di pengalaman teman-teman semuanya. Kalau sudah punya jawabannya, simpan dulu di pikiranmu. Sekarang, kita coba lihat bersama-sama bagaimana sebenarnya teks debat itu bekerja. Mulai dari makna, struktur, sampai cara menyusun dan menyampaikan debat itu dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum kita membahas lebih jauh, pasti pada dasarnya dulu kita harus mengerti apa itu debat. Nah, di sini dijelaskan bahwa teks debat adalah teks yang berisi proses pertukaran pendapat untuk membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Dalam berdebat, setiap pihak harus menyertakan informasi yang disertai bukti atau data yang relevan untuk argumen yang dikemukakan. Lalu, menurut Pardi dan Franz tahun 2022, struktur argumentasi dalam debat dianalisis menggunakan model Stephen-Tolmin yang mencakup elemen klaim, data atau bukti, waran atau hubungan antar data dan klaim, backing atau dukungan tambahan, serta counter argumen yaitu sanggahan dan rebuttal, tanggapan baik. Jadi intinya, perdebatan itu bukan hanya sekedar mengadu argumen saja, tetapi bagaimana mengadu logika atau pemahaman yang disertai dengan bukti-bukti yang faktual sehingga argumen kita dapat diterima. Nah, sekarang apa itu tujuan teks debat? Kalau kita berbicara tentang tujuan dari teks debat, sebenarnya kita sedang membahas sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar adu argumen. Karena debat itu bukan cuma soal siapa yang paling pintar bicara atau siapa yang paling lantang. Debat itu ibarat sebuah ruangan aman, tempat setiap orang bisa membawa pendapatnya lalu mempertahankannya dengan cara yang logis, kritis, dan terstruktur. Nah, lewat proses itu, kita juga belajar untuk benar-benar mendengarkan pendapat dari pihak lain, dan menanggapinya dengan kepala dingin. Nah, dari sanalah pelan-pelan kita bisa menemukan kejelasan, membuka jalan menuju solusi, dan menentukan keputusan apa yang paling bijak berdasarkan argumen yang kita sebutkan atau yang kita keluarkan, dan rasional. Jadi, tujuan debat itu bukan menenangkan atau bukan untuk membuat keributan atau pertengkaran, tapi menemukan kebenaran yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam debat itu ada yang disebut dengan struktur debat. Nah, sampai pada bagian ini, semoga teman-teman sudah mulai mengerti pengertian dari teks debat. Nah, sebelum kita mencoba menulis teks debat itu sendiri, penting juga untuk memahami bagaimana susunan atau strukturnya. Secara umum, teks debat itu tersusun atas 3 bagian utama, yaitu pembukaan atau pengenalan isu, kemudian isi atau penyampaian argumen dan sanggahan, kemudian penutup, yaitu kesimpulan atau pernyataan akhir. Nah, mari kita ulas masing-masing dari bagian-bagian ini supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama ada pembuka atau pengenalan isu. Nah, bagian pembuka dalam teks debat ini berfungsi untuk memperkenalkan topik atau isu yang akan dibahas. Nah, disinilah penulis atau pembicara menjelaskan secara singkat latar belakang masalah, pentingnya isu tersebut, dan mengapa topik ini layak untuk diperdebatkan. Nah, pembukaan bertujuan untuk menarik perhatian audiens sekaligus memberikan gambaran awal tentang posisi pihak yang menyampaikan argumennya.
Nah, dalam penyusunan pembukaan ini biasanya digunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan persuasif agar pembaca atau pendengar segera memahami isi dari permasalahannya. Misalnya, penulis bisa memulai dengan fakta, data, atau pernyataan teoritis yang relevan dengan topik debat. Dengan pembukaan yang baik, audiens lebih mudah mengikuti argumen yang dikembangkan pada bagian isi teks. Nah, pada slide ini teman-teman bisa melihat bahwa di sini saya telah menyediakan contoh dari pembuka teks debat ini. Nah, mari kita baca bersama-sama contohnya. Selamat pagi hadirin yang kami hormati. Hari ini kami akan membahas topik yang cukup penting, yaitu apakah penggunaan media sosial berdampak positif atau negatif bagi produktivitas siswa. Di era digital seperti sekarang, hampir setiap siswa memiliki akun media sosial dan fenomena ini menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi pembelajaran maupun perilaku sehari-hari. Melalui debat ini, kami akan memaparkan argumen yang mendukung dan menolak pengaruh media sosial terhadap kualitas belajar siswa, sehingga kita semua dapat melihat permasalahan ini dari berbagai sudut pandang. Nah, contoh pembukaan yang barusan kita baca adalah menunjukkan bagaimana kita dapat memulai debat dengan menarik perhatian audiens, memperjelas isu yang akan dibahas, serta memberikan gambaran awal tentang argumen yang akan dikemukakan. Dengan pembukaan yang baik seperti ini, audiens lebih mudah mengikuti alur debat dan memahami posisi masing-masing pihak. Kemudian kita lanjutkan poin yang kedua dari struktur teks debat adalah isi atau penyampaian argumen dan sanggahan. Nah, bagian dari isi ini merupakan inti dari teks debat itu sendiri, di mana setiap pihak menyampaikan argumen yang mendukung posisinya dan sekaligus menanggapi argumen dari lawan. Disinilah penulis atau pembicara harus menyajikan gagasan secara sistematis, logis, dan dilengkapi dengan bukti atau fakta yang relevan agar argumennya lebih meyakinkan. Nah, penyampaian argumen ini biasanya dimulai dari pernyataan klaim, kemudian dijelaskan dengan data atau alasan yang mendukung klaim tersebut. Selanjutnya, bagian ini juga membuat sanggahan atau memuat sanggahan terhadap argumen pihak lawan yang berfungsi untuk melemahkan posisi lawan dan memperkuat posisi kita sendiri. Nah, dalam penyusunan bagian ini penting menggunakan bahasa yang jelas, tentunya bahasa yang tegas dan persuasif. Struktur argumen yang baik akan pasti memudahkan audiens lebih memahami logika berpikir penulis dan menilai kekuatan masing-masing pendapat. Nah, dengan isi dan sumber-sumber yang kuat, debat menjadi lebih menarik dan informatif. Nah, dalam PPT ini, teman-teman bisa melihat saya telah menyediakan contoh dari isi atau penyampaian argumen dan sanggahan ini. Ada contoh dari pihak argumen pendukung dan contoh dari sanggahan terhadap pihak lawan. Mari kita baca bersama-sama. Argumen pihak pendukung. Kami berpendapat bahwa pengguna media sosial bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kreativitas. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kominfo 2023, 78% siswa menggunakan media sosial untuk berbagi ide, mengikuti kelompok belajar, dan mengakses informasi edukatif. Dengan demikian, media sosial bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana belajar yang efektif digunakan dengan bijak. Kemudian, ada contoh sanggahan terhadap pihak lawan. Nah, contohnya seperti ini. Berapa pihak mungkin berpendapat bahwa media sosial memang membuat siswa menjadi kurang fokus belajar. Namun, hal ini bisa diatasi dengan manajemen waktu yang baik dan penggunaan media sosial secara terkontrol. Faktanya, siswa bisa diajarkan strategi belajar digital justru lebih mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung prestasi akademik mereka. Nah, kedua contoh ini menunjukkan bagaimana pihak dalam debat menyampaikan argumen dengan jelas, menggunakan fakta atau data untuk mendukung klaimnya atau mendukung pendapatnya, serta menanggapi argumen lawan secara logis. Nah, dengan menyampaikan isi yang sistematis, audiens pastinya dapat menilai kekuatan setiap argumen yang memahami alasan di balik setiap pendapat masing-masing pembicara. Nah, bagian isi ini menjadi inti dari debat karena disinilah pertukaran gagasan dan adu logika itu benar-benar terjadi. Kemudian, bagian terakhir dari struktur teks debat ini adalah penutup, kesimpulan atau pernyataan akhir. Nah, bagian penutup dalam teks debat berfungsi untuk menyimpulkan seluruh argumen yang disampaikan
dan memberikan pernyataan akhir yang menegaskan posisi pihak yang bersangkutan. Nah, di sini penulis atau pembicara merangkum poin-poin penting dari argumen dan sanggahan serta menekankan kembali alasan mengapa pendapatnya lebih kuat dan relevan. Nah, penutup biasanya disampaikan dengan bahasa yang tegas, pastinya dengan bahasa yang jelas dan persuasif agar audiens dapat menangkap inti dari seluruh isi debat. Meskipun singkat, bagian ini sangat penting karena menjadi kesan akhir yang diterima oleh audiens. Dengan penutup yang baik, pastinya pembaca atau pendengar lebih mudah memahami posisi pihak yang menyampaikan argumen dan pesan utama yang ingin disampaikan dalam debat. Nah, perhatikan teman-teman coba perhatikan contoh yang telah disediakan. Nah, di sini ada contoh penutup atau akhir, yaitu mari kita baca bersama-sama. Berdasarkan seluruh argumen yang telah kami sampaikan, jelas bahwa penggunaan media sosial bagi siswa memiliki manfaat yang signifikan jika digunakan secara bijak. Media sosial dapat menjadi sarana belajar yang efektif, meningkatkan kreativitas, dan memperluas wawasan siswa. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa dampak positif media sosial lebih besar dibandingkan dampak negatifnya, asalkan penggunaannya dikontrol dengan baik. Nah, dari contoh yang telah kita baca barusan menunjukkan bagaimana penutup berfungsi untuk merangkum argumen utama dan menegaskan posisi pihak yang bersangkutan. Dengan penutup yang jelas dan tegas, audiens akan lebih mudah menangkap pesan utama dari debat serta memahami alasan mengapa pendapat tersebut dapat dipertahankan. Nah, penutup yang baik dan juga meninggalkan kesan yang kuat akan memperkuat posisi pihak dalam debat. Kemudian selanjutnya, pastinya dalam debat ada ciri kebahasaan dalam teks debat tersebut. Yang pertama adalah bahasa yang baku. Nah, bahasa baku dalam debat penting agar teks debat terdengar formal, profesional, dan mudah dipahami oleh audiens. Pastinya teman-teman, kalau misalnya dalam debat menggunakan bahasa yang bertele-tele, bahasa yang tidak baku, pastinya audiens yang kurang mengerti dengan bahasa-bahasa gaul zaman sekarang pastinya kurang memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, bahasa baku digunakan untuk menyampaikan argumen, data, kesimpulan secara tepat. Sedangkan penggunaan bahasa tidak baku bisa mengurangi kredibilitas argumen yang membuat teks debat terkesan kurang serius. Nah, di sini ada beberapa contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Ini hanya beberapa dari beribu-ribu banyak bahasa baku dan tidak baku yang ada yang kita tahu sekarang. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Misalnya bahasa bakunya, kami berpendapat bahwa media sosial dapat meningkatkan kreativitas siswa. Sedangkan bahasa tidak bakunya, kami rasa media sosial bikin siswa lebih kreatif. Nah, jika kita lihat dari struktur bahasa tidak baku ini, kami rasa media sosial bikin siswa lebih kreatif. Nah, kalau kita dengar secara spontan saja, bahasanya kayak kurang meyakinkan. Nah, pastinya pendengar atau audiens yang mendengarkan debat tersebut pasti merasa argumennya kurang bisa dipercaya, kurang kuat karena penggunaan bahasanya yang kurang efektif. Nah, lebih baiknya menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Kemudian, contoh yang kedua, berdasarkan survei Kominfo 2023, 78% siswa menggunakan media sosial untuk tujuan edukatif. Sedangkan bahasa tidak bakunya, dari survei kebanyakan siswa pakai medsos buat belajar. Nah, menurut teman-teman apa sih yang membedakan kedua bahasa ini? Pastinya bahasa baku itu disertai dengan data atau faktual. Dia menyertakan sumber data sehingga gagasan atau argumennya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan bahasa tidak baku, dia menyampaikan seolah-olah hanya menurut pendapat dia, tidak disertai dengan pendapat atau argumen orang lain yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Dan pastinya ini akan mengurangi kredibilitas dari argumen yang ia sampaikan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu, oleh karena itu penggunaan media sosial sebaiknya diatur dengan bijak. Sedangkan bahasa tidak bakunya, jadi mending pakai media sosial dengan pinter-pinter saja. Nah, menurut teman-teman, dari kedua struktur bahasa ini pastinya kita sudah mengetahui kekurangan perbedaannya seperti apa. Dan kita mengetahui yang lebih mudah dimengerti dan tidak mudah dimengerti yang bagaimana. Jadi, dalam teks debat itu, kita harus bisa memilih bahasa yang baik, bahasa yang baku, agar argumen atau pendapat kita dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian,
Poin kedua dari ciri kebahasaan teks debat adalah kata denotatif. Nah, dalam teks debat, penggunaan kata denotatif sangatlah penting. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna yang sebenarnya dan sesuai dengan kamus, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Dengan kata denotatif, argumen yang disampaikan terdengar lebih objektif dan mudah untuk dipahami oleh audiens. Nah, penggunaan kata denotatif ini membantu membedakan mana fakta dan mana opini, serta membuat teks debat lebih logis dan persuasif. Kita harus menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu dan bersifat kiasan dalam menyampaikan argumen utama. Nah, bagaimana sih contoh dari kata denotatif ini? Contohnya, kalimat dengan kata denotatif misalnya, siswa yang menggunakan media sosial lebih sering mengikuti kelompok belajar daring. Nah, mengapa ini disebut kalimat denotatif? Karena ada tadi kata yang mengatakan kelompok belajar daring memiliki makna yang jelas bahwa sesuai dengan kenyataan. Penggunaan media sosial dengan kelompok belajar daring berarti belajar melalui jaringan. Nah, itu memiliki makna yang jelas sehingga dapat dimengerti oleh audiens karena sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian, poin yang ketiga yaitu kalimat yang efektif. Dalam teks debat, penggunaan kalimat efektif sangat penting agar argumen yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, kalimat efektif dalam kalimat yang singkat, padat, dan langsung ke pokok pembahasan tanpa bertele-tele. Dengan kalimat efektif, pesan yang disampaikan terdengar kuat dan persuasif. Nah, beberapa ciri kalimat efektif dalam teks debat antara lain menggunakan kata yang tepat, menghindari penggunaan pengulangan yang tidak perlu, struktur kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Kalimat efektif akan membantu audiens menanggap argumen utama dengan cepat dan jelas. Nah, bagaimana sih contoh kalimat efektif dan tidak efektif itu? Nah, misalnya kalimat efektif, media sosial dapat meningkatkan kreativitas siswa. Lalu bagaimana kalimat tidak efektifnya? Media sosial itu sebenarnya bisa, kalau dipakai dengan cara tertentu, membuat siswa kadang-kadang lebih kreatif. Nah, mungkin kita bisa bedakan ya, mana kalimat yang efektif dan mana yang kalimat yang tidak efektif. Kenapa kalimat pertama efektif? Karena poin yang disampaikan langsung ke inti. Media sosial dapat meningkatkan kreativitas siswa. Sedangkan kalimat yang kedua, media sosial itu sebenarnya bisa, kalau dipakai dengan cara tertentu, membuat siswa kadang-kadang lebih kreatif. Ini mengandung makna yang ambigu yang membuat audiens itu kebingungan. Sebenarnya bisa meningkatkan kreativitas tidak sih dari penggunaan media sosial ini. Jadi pentingnya bagi pembaca atau pembicara dalam teks debat itu dalam pemilihan kalimat yang efektif. Kemudian, poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah kalimat faktual. Kalimat faktual dalam debat digunakan untuk memperkuat argumen dengan data, bukti, atau pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat faktual berisi informasi nyata yang sumber dari hasil penelitian, survei, laporan resmi, atau kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, penggunaan kalimat faktual ini membuat argumen terasa atau terdengar lebih meyakinkan dan objektif. Kalimat faktual ini berbeda dari opini, karena tidak mengandung pendapat pribadi atau perasaan penulis. Dengan menyertakan fakta, pembicara atau penulis debat menunjukkan bahwa argumennya didasarkan pada dasar yang kuat, bukan hanya sekedar asumsi saja. Nah, bagaimana contoh kalimat faktual? Nah, contohnya seperti ini. Berdasarkan Kominfo tahun 2023, 78% siswa di Indonesia aktif menggunakan media sosial setiap hari. Nah, kenapa ini kalimat faktual? Karena kalimat ini berisi fakta dan sumber dari lembaga yang resmi. Karena dia mengambil data dari Kominfo tahun 2023. Dia mengambil data yang resmi, tidak mengandung asumsi sendiri atau pendapatnya sendiri. Kemudian yang kedua contohnya, penelitian Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara terarah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Kenapa ini faktual? Karena mengandung hasil penelitian yang dapat diverifikasi, yang dapat diakses, yang dapat dicari tahu kebenarannya. Jadi, pentingnya dalam debat itu menyampaikan argumen-argumen yang faktual, tidak opini. Mencari sumber-sumber yang dapat mendukung dari argumen kita, agar argumen kita dapat diterima dan proses debat atau apa yang kita sampaikan dapat dipercaya oleh audiens. Kita lanjutkan pada tata cara dan etika berdebat. Pastinya dalam berdebat itu ada tata cara dan etikanya, bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat, terus menyampaikan sanggahan, tetapi ada etika dan tata caranya. Nah, yang pertama ada tata cara debat. Pastinya dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan debat sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, debat ini seringkali dianggap sebagai kegiatan yang negatif karena dilihat dari pembicaraan yang panas dan penuh dengan emosi. Padahal pada dasarnya debat tidak terlihat seperti itu jika dilakukan dengan benar. Bahkan kalau kita bisa mendapat berbagai manfaat dari kegiatan debat. Dalam debat itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Nah, ada tata cara debat yang harus diperhatikan. Nah, seperti pada poin-poin berikut. Yang pertama, memahami dan menjalani peraturan debat yang telah disampaikan bersama. Apabila ada anggota debat yang melanggar peraturan, maka akan berpengaruh terhadap timnya. Seperti yang kita ketahui bahwa debat ini tidak dilakukan oleh sendiri, tetapi dilakukan per tim. Nah, jika satu orang yang melakukan masalah atau melanggar dari aturan yang telah disepakati, maka konsekuensinya akan diterima oleh tim, bukan individu tersebut. Kemudian yang kedua, disarankan untuk menyampaikan pertanyaan secara profesional, tidak menghina, tidak menguji, maupun merendahkan lawan. Pertanyaan harus berfokus pada permasalahan yang tengah dibahas, tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menyerang lawan secara pribadi. Nah, sudah ditegaskan bahwa pertanyaan yang boleh kita sampaikan dalam debat itu adalah harus profesional, harus benar-benar sesuai dengan tema atau apa yang sudah diperdebatkan. Tidak boleh menyerang kepribadian atau misalnya ada masalah pribadi, masalah personal dengan orang tersebut, kita harus bisa profesional. Tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menyerang lawan kita secara pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan argumen dengan analitis yang kritis, sistematis, serta kemampuan retorika secara baik dan tidak terbata-bata. Kemudian yang keempat, kita harus mengenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan dari lawan sebelum menyampaikan gagasan. Hal ini penting. Mengapa? Karena kita dapat menyusun strategi debat yang tepat sehingga efektif dalam menyangkal atau mempengaruhi lawan, bahkan seluruh peserta debat. Kemudian, batasi argumen yang disampaikan, maksimal 3 poin karena adanya keterbatasan waktu. Susun argumen ke dalam poin yang singkat dan lugas, serta merujuk langsung ke permasalahan yang sedang didebatkan. Kemudian, kita harus pahami bagaimana kesalahan dalam berpikir lawan, terutama pada penyelesaian masalahnya. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui kelemahan argumentasi dan yang diberikan oleh lawan bicara kita. Kemudian, gagasan yang disajikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa gagasan yang harus kita sampaikan harus berdasarkan fakta, faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Sertakan juga data yang valid yang mendukung argumentasi atau gagasan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, kita harus membuat kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Penyampaian kesimpulan tidak perlu terlalu panjang, cukup poin-poin yang menegaskan argumentasi dan apa yang disampaikan dengan tegas untuk menunjukkan rasa kepercayaan diri bahwa argumentasi tersebut benar. Berikutnya, poin kedua dari tata cara dan etika berdebat adalah etika berdebat. Nah, dalam etika berdebat ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu serius. Ketika menyampaikan pernyataan kepada lawan debat, kita harus menunjukkan sikap yang benar-benar serius. Jangan main-main atau berbicara tanpa fakta dan data yang konkret. Ingat, perdebatan bukan ajang untuk main-main.
Argumentasi yang kita sampaikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Ada baiknya mengajukan segala pertanyaan berdasarkan riset yang telah kita lakukan sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah tidak menilai fisik. Nah, etika berdebat selanjutnya ini adalah kita tidak boleh menyerang apapun menyinggung fisik lawan debat karena itu melanggar peraturan dari debat tersebut. Sebab dalam debat hal yang perlu diutamakan adalah adu ide dan gagasan. Jadi, jika ingin menyerang, maka seranglah ide atau gagasan lawan, bukan fisiknya. Hindari membawa hal apapun di luar ide, gagasan, dan data-data yang kamu miliki agar sebuah perdebatan berjalan dengan lancar. Menyerang atau menyinggung fisik lawan tidak akan menambah penilaian kita dan tim, karena yang dinilai dari sebuah debat adalah ide dan gagasan yang kita miliki. Justru sikap menilai rendah fisik lawan berpotensi mengurangi penilaian kita dan tim kita. Kemudian poin yang ketiga adalah berbicara berdasarkan fakta dan data. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi sebelumnya, bahwa salah satu cara untuk mematahkan argumentasi lawan dalam debat adalah dengan mengadu argumentasi tersebut dengan data dan fakta. Itulah mengapa kita harus melakukan riset mendalam sebelum melakukan debat. Kita harus mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya agar saat melakukan debat, kita punya fakta, punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Hindari sikap mengadu ide, gagasan dengan informasi yang belum jelas kebenarannya atau berita palsu atau hoax. Kesimpulan fakta dan data sebanyak mungkin sumber-sumber yang terpercaya. Semakin banyak fakta dan data yang kita kumpulkan, semakin besar pula peluang untuk memenangkan perdebatan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mengikuti aturan bermain. Nah, setiap pelaksanaan debat pasti ada aturan mainnya yang telah ditetapkan oleh tim penyelenggara. Mulai dari batas bicara, aturan penyangga lawan debat, hingga ke tata cara bertanya. Nah, kita harus mengikuti segala aturan bermain tersebut dan jangan menganggap remeh sebuah aturan. Melanggar satu aturan saja bisa membuat kita didiskualifikasi oleh tim penyelenggara sehingga segala sesuatu yang telah kita persiapkan akan menjadi sia-sia. Nah, setelah tadi kita membahas panjang lebar mengenai pengertian debat, manfaat debat, ciri kebahasaan, dan lain sebagainya, nah sekarang kita masuk ke contoh teks debat. Nah, di sini ada contoh teks debat yang berjudul penerapan full day school. Nah, contoh ini terbagi dalam 5 bagian, ada moderator, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, dan kesimpulan. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, tim moderator. Ketetapan pemerintahan bertanya sudah tersebar di mana-mana mengenai penerapan full day lagi sekolah. Telah munculnya dan mengejutkan banyak pihak terutama orang tua siswa. Ada yang mendukung dan menanggapi secara positif dan ada juga komentar negatif yang menolak. Sehingga hal tersebut tentunya membuat kita berpikir apakah Indonesia sudah tepat menerapkan full day school untuk semua tingkat pendidikan. Kemudian ada tim afirmasi yang akan menyampaikan gagasannya tentang permasalahan yang telah dibuka oleh moderator. Tim afirmasi. Kami sebagai pihak yang afirmasi akan menyetujui keputusan pemerintah mengenai penerapan full day di sekolah beranggapan bahwa hal tersebut dinilai sebagai hal yang baik. Adanya penerapan full day school dirasa mampu membuat siswa-siswa belajar secara optimal, tentu dengan diawasi langsung oleh guru pembimbing mata pelajarannya. Kemudian ada tim oposisi mengatakan seperti berikut. Kami dari tim oposisi menolak ketetapan tersebut. Penerapan full day school perlu dipikirkan secara matang. Sebagai anak-anak, mereka juga membutuhkan waktu untuk mengembangkan diri sendiri dan bersosialisasi dengan keluarga maupun di lingkungan masyarakat di luar jam sekolah. Kemudian ada tim netral. Siswa memang masih sangat butuh bimbingan dari pihak sekolah maupun keluarga. Ilmu yang dipelajari di sekolahan memang menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan bagi siswa. Tidak hanya sekedar ilmu di sekolah, tetapi begitu pula dengan kegiatan bersosialisasi di dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Jadi, kami juga harus pintar-pintar membagi waktu, ilmu, dan pengalaman di masa muda
tidak hanya didapatkan hanya di sekolah saja. Nah, itu adalah pendapat dari tim netral. Jadi, setelah tadi pembukaan oleh moderator, disampaikan pendapatnya oleh tim afirmasi, kemudian tim oposisi dan tim netral adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya berdasarkan argumen yang telah dikemukakan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penerapan full day school untuk semua tingkat pendidikan bisa mengoptimalkan belajar siswa. Semakin banyak siswa menghabiskan waktu di sekolah, maka akan membuat waktu untuk mengembangkan diri baik itu dalam keluarga dan lingkungan masyarakat semakin sedikit. Sehingga apabila full day school ditetapkan, maka siswa harus mampu membagi dan mengatur waktunya. Audio Jungle.